Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan yang didirikan oleh Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya pada akhir abad ke-16. Pusat pemerintahan Mataram Islam terletak di sekitar Yogyakarta dan sempat mengalami perpindahan ke Surakarta. Karena berdiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Mataram Islam tidak luput dari konflik dan pengaruh Belanda. Pada masa penjajahan VOC, di keraton terjadi campur tangan pihak VOC yang berakibat pada terpecahnya Mataram Islam menjadi dua, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada tahun 1755. Berdirinya kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya membantu Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir mengalahkan Aryo Penangsang. Sutawijaya merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan, salah satu orang kepercayaan Sultan Hadiwijaya. Pada awal abad ke-16, Sutawijaya dan Ki Ageng Pemanahan membantu Sultan Hadiwijaya dalam menumpas pemberontakan Aryo Penangsang di Demak. Setelah mampu menumpas pemberontakan, Sultan Hadiwijaya memilih mendirikan kerajaan baru bernama Kerajaan Pajang yang berpusat di sekitar Surakarta. Sebagai bentuk balas budi atas bantuan penumpasan pemberontakan, Ki Ageng Pemanahan diberi hutan Mentaok, sekarang Kota Gede Yogyakarta, oleh Sultan Hadiwijaya. Selanjutnya wilayah tersebut berdiri sebuah kadipaten di bawah Kerajaan Pajang. Di saat yang sama, Sutawijaya diangkat sebagai anak Sultan Hadiwijaya sebagai pancingan karena belum memiliki keturunan. Pada tahun 1575, Sutawijaya menggantikan ayahnya, Ki Ageng Pemanahan, yang wafat dengan gelar Senopati Ingalogo, yang berarti Panglima di medan perang. Setelah menggantikan ayahnya, Sutawijaya berusaha melepaskan diri dari pengaruh Kerajaan Pajang yang kemudian menimbulkan konflik di antara keduanya. Tak berselang lama, Sultan Hadiwijaya sakit dan akhirnya wafat. Usaha memerdekakan Mataram pun semakin mudah karena Kerajaan Pajang mengalami konflik internal. Pada tahun 1586, Sutawijaya mendirikan Kerajaan Mataram Islam dan mengangkat dirinya dengan gelar Panembahan Senopati Ing Alogo Saidin Pantogomo. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Agung antara tahun 1613 sampai dengan 1645, sebelum akhirnya pecah menjadi dua pada pertengahan abad ke-18. Kerajaan Mataram Islam mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada 1613 hingga 1645 Masehi. Sultan Agung mampu memperluas wilayah kekuasaannya di Jawa. Tidak hanya perluasan wilayah, pengaruh Sultan Agung juga menyebar pada bidang ekonomi, agama, budaya, hukum, dan pemerintahan. Pada bidang ekonomi, Sultan Agung memberikan tanah kerajaan kepada petani dan membentuk forum komunikasi sebagai binaan. Sultan Agung juga menerapkan pajak yang tidak membebani rakyat. Pada bidang pengembangan agama Islam, Sultan Agung menerapkan aturan sesuai hukum Islam di Mataram Islam. Pengembangan penanggalan berupa kalender Jawa pada tahun 1633 yang menggabungkan kombinasi Saka dan Hijriah menjadi bukti perkembangan pesat budaya Islam di masa kepemimpinan Sultan Agung. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam bisa kita jumpai di sebuah area pemakaman yang masuk dalam lingkup pemerintahan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan seperti yang akan kita kunjungi pada video penelusuran jejak sejarah di Pasuruan berikut ini. Adem nih Bu. Nggih. Oh nggih. Pintenan nih Bu? 2000. 2000 bahas pinten aja. 5. Halo? 5. Nggih sik kula kenal wonten mau pinten ya. Suka dele. Mantingan. Tentang manting. Bener. Penelusuran kita awali dari sebelah barat lokasi pemakaman. Tenang mriko. Di sini kami menemukan struktur batu bata dan pecahan-pecahan gerabah dari sebuah perkakas yang menurut estimasi kami berasal dari era kerajaan di Jawa. Artefak tersebut kami temukan di bawah pohon bambu dalam kondisi sebagian masih menancap di tanah dan terlilit akar-akar pepohonan. Setelah dari area sebelah barat,
penelusuran kami berlanjut ke arah timur memasuki area pemakaman menyusuri sungai yang alirannya menuju arah barat menjauhi lokasi pemakaman. Oh, niki terus janda bolong niki nggih. Janda bolong. Monstera. Senes janda bolong. Robek itu, janda robek. Angel. Janda robek. Ini udah tunggal lagi gitu ya. Tadi ngulon ngetan. Iki kan. Nggih. Oh. Niki kali ini juga Iki. Ini batu karang deh. Nggih. Di lokasi pemakaman sebelah barat, kami menemukan beberapa buah batu bata berukuran besar bermotif garis lengkung yang merupakan ciri khas dari batu bata zaman dahulu. Menurut estimasi kami bahwa batu bata ini berasal dari era kerajaan Majapahit. Meneng sekedap. Foto ini terasap guys. Rasap. Fotonya ngukus. Ada aura-aura. Arwah. Mataram. Di pemakaman ini terdapat beberapa batu nisan yang terbuat dari bahan batu karang dan menurut estimasi kami merupakan batu nisan dari era kerajaan Mataram Islam. Sebagaimana tulisan yang dilansir dari seorang antropolog, Ambari mengelompokkan kijing makam tua Nusantara dalam 4 tipe, yakni nisan tipe Aceh, nisan tipe Demak Troloyo, nisan tipe Bugis Makassar dan nisan tipe lokal. Para arkeolog lainnya ada juga yang menambahkan tipe Banten dan tipe Ternate di luar pengelompokan tipe lokal. Tanpa inskripsi angka tahun atau keterangan lainnya, baik dalam aksara Jawa kuno atau Arab, kita sulit untuk menentukan tahunnya. Jika pada makam masa Demak Troloyo kaya akan inskripsi, maka model polosan seperti ini diduga hadir sejak awal abad 18 hingga awal abad 20 atau model nisan Hanyokrokusuman atau tipe Mataraman. Lain lagi yang tersebar di wilayah Wonosobo misalnya. Ada beberapa nisan yang menyerupai atau masuk tipe nisan tersebut. Beberapa corak dan motif yang dikelompokkan seperti motif pada masa Demak Troloyo Mataram Islam. Misalnya pada makam habaib di Pasarean Mangunkusuman dan makam sepuh di sebaran desa-desa dengan masa berbeda-beda bahkan ada yang lebih tua dari itu. Dengan model mirip kemuncak pada candi sampai menyerupai miniatur candi kecil dengan ukiran khas atau tata letak makam yang membujur belum ke arah kiblat. Entah mengapa sebabnya sehingga rata-rata model kijing terbuat dari batu mirip batuan candi. Boleh jadi pada masa itu sedang hits model dengan corak yang sama, tergantung pada permintaan anak keturunan yang diwariskan. Ini kok ngulon ngetan itu tuh. Sebagaimana patok, nisan dengan segala bentuk macam yang dianggap menyerupai komponen candi sepertinya perlu digali dan dikaji kembali informasinya. Sebab yang menjadi nisan tersebut boleh jadi memang nisan yang sedari dulu menjadi tanda dari makam tersebut, yang kebetulan komponennya mirip dengan bentuk bagian candi. Ini kok wonten watu tulisan. Sin Mim Ro. Semarang. Semarang. Mbok sing iki apa ya Mas? Kulone Mas. Ya hi kasro Semarang. Pada bidang kesenian, Sultan Agung mengembangkan berbagai jenis tarian, gamelan hingga wayang yang berkembang pesat.
Selain itu, serat sastra gending juga berkembang di luar Yogyakarta. Mataram Islam runtuh dimulai dari kekalahan Sultan Agung dalam merebut Batavia. Akibat kekalahan tersebut, perekonomian Mataram Islam semakin melemah karena banyak penduduk Mataram Islam dikerahkan untuk keperluan perang. Setelah Sultan Agung wafat, ditunjuklah Susuhunan Amangkurat I, putra Sultan Agung yang kemudian menjabat Raja Mataram Islam. Keraton Mataram Islam kemudian dipindahkan ke Pleret. Setelah Amangkurat I wafat, ditunjuklah Amangkurat II yang pada saat itu mengalami kemunduran akibat pengaruh VOC. Sepeninggal Amangkurat II, campur tangan VOC mengakibatkan perang antara Pakubuwono I melawan Amangkurat III. Kemenangan Pakubuwono I membuat wilayah Mataram Islam terpecah dan mulailah era dinasti Pakubuwono di Mataram. Atas pengaruh Belanda, Mataram Islam terjadi konflik internal hingga puncaknya terjadi Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang membagi Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Perpecahan inilah yang mengakhiri masa kejayaan Mataram Islam. Niki bro, waktu karang godeng. Penelusuran kami berlanjut makin ke utara lokasi pemakaman. Di sini kami masih menjumpai batu nisan makam dari era Mataram Islam, salah satunya menggunakan bahan batu karang dengan ukuran yang sangat besar dan sebuah lonceng perunggu era Majapahit dengan kondisi sudah aus atau keropos. Loh. Berarti ono grendo ini. Grendo. Senengane dolan kuburan. Kadal. Ngidul mriku dereng. Mas. Napa nih, Bro? Bareng guys. Berunggu. Nggih, bekasnya keduan iki. Ini yang namanya berunggu, lonceng ini. Nggih, keduan ini nggih. Iya, gelunung-gelunung ini. Tanpa didit, Dengan kalomong. tanpa menggunakan alat didit. Akhirnya setelah penarikan, Menarikan apa? Emang bekasnya wong ngeduk kuburan iki lho. ampun bah. Iki jenenge kalomong. Nek kayak kalung iki. Tapi sudah ajur, guys. Nah, puter. Oh, Keruak. Berunggu. Boleh kita anak perknya tuh nggih. Nggih. Terus ini bisa fotonya. Waduh. Wah. Tebal. Loh, iki koyo polesan jadi, Mas. Seharusnya kandal. Iya, Kandal. Iya, kandal ini. Ambah Amba dan kandal. dan kandal. Lanjang. Lanjang. Lanceng, guys, lanceng. Ini kenapa sih, Bang? Mas. Hah? Apa gendok? Batu. Bundes. Bundel. Apa sih? Nggih, Mas. Gendok, Mas. Nonton tulisannya nih, Bu. Gendok.
buat nonton kendok. Kenapa mendetik? Udah gelating. Betul tentang. Gelar. Cang. Waduh. Tulis sih. Ini tulisannya. Oh iya nak tulisan nih sih. Ngopi yo dhisik cak lho. Oh ya, ngono ya angel. Lain. Ini wonten nih. Yang buka kedik-kedikan. Sret. Lah, Dek warunge yuk nah. Oh, iya. Iya bener. Ngopi yo dhisik, Dek warunge. Manut marang kang ada. Oke sobat, sekian dulu video dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama dan tempat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Segala estimasi bisa saja berubah seiring dengan kajian lebih lanjut. Terima kasih dan salam budaya.